Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan hashtag di rumah saja. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan tetap menjalankan protokol pemerintahan untuk stay home, stay safe, and stay healthy di wabah corona ini. Nah teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6C PBIIN Surakarta akan menjelaskan materi tentang Price Earning Ratio atau disingkat dengan PER. Sebelum menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Yusuf Burhanul Ma'arif, NIM 175211055, dan di sini ada Dwi Wahyu Nurjana dengan NIM 175211042, dan di sini ada Alfiani Nur Hidayah dengan NIM 175211093. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk materi pertama dari PER, di sini saya menjelaskan tentang pengertian PER, perbedaan PER dan PBR, dan pentingnya PER. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang pengertian PER atau Price Earning Ratio. Apa itu PER? PER adalah rasio atau perbandingan price atau harga saham terhadap earning atau net profit atau laba bersih. Kemudian PER ini digunakan untuk menunjukkan beberapa tahun lagi investor akan balik modal yang dilihat dari nilai EPS saat ini. Semakin tinggi PER berarti harga saham semakin mahal karena diperlukan waktu yang lebih panjang bagi investor untuk balik modal. Kemudian, mengapa orang mau membeli saham dengan nilai PER yang tinggi? Misalnya, per 50. Karena orang berharap bahwa dengan bagusnya perusahaan, maka EPS atau profit akan tumbuh sehingga balik modalnya bukan 50 tahun lagi, tapi akan lebih cepat. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan yang bagus dihargai dengan harga yang mahal. Selanjutnya, perbedaan PER dan PBF. PER ini yaitu perbandingan harga antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Nah, PER ini berfokus kepada perolehan laba bersih emiten. Rasio PER membantu investor untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan return dari modal yang telah dikeluarkan. Dengan rumus, harga saham per lembar dibagi dengan laba per lembar saham. Kemudian untuk PBF, yakni rasio yang membandingkan nilai pasar suatu saham terhadap nilai buku per lembar saham atau nilai saham saat saham dijual untuk pertama kalinya kepada investor. PBF ini berfokus kepada nilai ekuitas perusahaan. Rasio PBF sangat berguna dalam evaluasi saham dan industri keuangan. Semakin bagus prospek sebuah emiten dan disukai oleh banyak investor, maka semakin tinggi pula PBF sahamnya. Dengan rumus, harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar. Selanjutnya, mengapa PER itu sangat penting? Karena yang pertama adalah PER adalah jembatan penghubung antara kinerja pasar atau market yang diwakili oleh harga saham dengan kinerja fundamental perusahaan yang diwakili oleh laba. Kemudian yang kedua, jika keputusan untuk membeli atau menjual saham hanya didasarkan kepada analisa harga saham saja atau analisa teknikal saja, maka akan berisiko terkena crash, yakni lonjakan harga yang sangat tiba-tiba ketika berita fundamental rilis tanpa diduga sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika keputusan harga didasarkan kepada fundamental perusahaan, maka berisiko membeli saham terlalu mahal, sehingga ruang pertumbuhan harga saham sangat sempit, bahkan bisa cenderung menurun. Kemudian yang terakhir yaitu, itulah kenapa melakukan analisa market dan fundamental perusahaan sangat penting dan harus dilakukan secara holistik. Dan PER adalah salah satu metrik analisa yang menyatukan keduanya ini, yakni market dan fundamental. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perusahaan yang cocok dan tidak cocok dalam menggunakan metode Price Earning Ratio. Yang kedua yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio, dan yang terakhir jenis metode dalam Price Earning Ratio. Baik, yang pertama yaitu mengenai perusahaan yang cocok dan tidak cocok dalam menggunakan metode Price Earning Ratio. Perusahaan yang cocok dalam menggunakan metode Price Earning Ratio adalah perusahaan yang telah beroperasi lama karena kinerja perusahaan yang konsisten atau stabil. Stabil di sini, yang dimaksud stabil di sini yaitu nilai penjualan dan nilai profitnya. Kemudian untuk perusahaan yang cocok dalam menggunakan metode Price Earning Ratio ini biasanya perusahaan yang bergerak di bidang customer goods, service, dan finance. Terdapat tiga ciri perusahaan yang tidak cocok dalam menggunakan metode Price Earning Ratio ini. Yang pertama yaitu perusahaan yang profitnya kecil karena nilai Price Earning Ratio yang tinggi bukan karena harganya yang mahal, tapi karena nilai profitnya yang tinggi.
Kemudian perusahaan yang profitnya negatif karena merugi, sehingga nilai price in ratio-nya pun juga ikut negatif. Ciri yang ketiga yaitu perusahaan startup atau perusahaan yang belum operasi terlalu lama karena persepsi market tentang perusahaan tersebut belum stabil. Contoh dari perusahaan yang kurang cocok dalam menggunakan metode price in ratio ini yaitu perusahaan pertambangan karena kinerjanya yang mengikuti siklus global. Kemudian yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi dari price in ratio. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi dari price in ratio ini sendiri. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan laba. Jika semakin tinggi pertumbuhan pendapatan atau dividen, maka akan semakin tinggi pula nilai price in ratio-nya. Ini terjadi apabila faktor yang lain nilainya sama atau stabil. Yang kedua yaitu dividen payout rate, yaitu membandingkan antara dividen per share dengan earning per share. Jadi perspektifnya yang terlihat adalah pertumbuhan dividen per saham atau DBS pada pertumbuhan penghasilan per saham atau IPS. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis metode dari price earning ratio. Terdapat dua jenis metode dari price earning ratio yang dapat digunakan dalam menentukan saham. Yang pertama yaitu trailing price earning ratio. Trailing price earning ratio ini dapat dihitung dengan membandingkan harga pasar saham pada tanggal tertentu dengan laba saham atau IPS tahun lalu. Jadi, laba tersebut merupakan laba 1 tahun terakhir yang sudah terrealisasi atau sudah tertrailing. Metode yang kedua yaitu forward price earning ratio. Dapat dihitung dengan cara membandingkan harga saham emiten pada tanggal tertentu dengan laba yang diestimasikan sampai akhir tahun. Proyeksi laba tersebut adalah proyeksi laba setahun penuh yang belum terrealisasi sebelumnya, atau dengan kata lain menebak laba bersaham di masa yang akan datang. Nah, kita akan lanjut ke video berikutnya, di mana tadi sudah dijelaskan metode dari perhitungan PER ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan rumus PER dan beserta contohnya. Nah, ini dia rumus PER ya teman-teman. Nah, ini rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan laba per sahamnya atau dividen atau earning per share-nya ya. Kita bisa singkat laba per saham ini dengan EPS. Untuk mencari harga saham kita bisa melakukan di internet, sedangkan untuk laba per saham ini kita bisa mencari pada laporan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita akan mencari harga saham dari perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan farmasi dan jamu Sido Muncul Tbk. Nah, untuk mencari harga saham kita bisa melakukan di internet. Ini dia, investing.com. Harga saham dari perusahaan Sido atau Sido Muncul Tbk terakhir pada tanggal 8 Mei adalah Rp1.260. Nah, di sini setelah kita bisa mengetahui harga dari harga saham perusahaan Sido, kita lanjutkan pada EPS-nya di laporan keuangan perusahaan Sido Muncul. Nah, di sini untuk memastikan perusahaan Sido Muncul adalah ini dia. Nah, perusahaan Sido Muncul. Untuk mencari EPS-nya kita bisa melihat pada laporan laba rugi perusahaan halaman ini. Nah, ini dia laporan laba rugi dan penghasilan dari PT Sido Muncul Tbk. Untuk mengetahui EPS-nya atau earning per share-nya adalah sebagai berikut. Ini dia. Ini adalah laporan laba per saham dasar atau EPS. Kita bisa lihat di sini. Earning per share-nya adalah untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp44,6, pada tahun 2017 yaitu Rp35,9. Nah, untuk tahun 2016 sama. Cara mencarinya yaitu pada laporan laba rugi dan penghasilan dari perusahaan. Ini pada tahun 2016 yaitu EPS-nya sebesar Rp32,50, pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp29,30. Untuk mengetahui PER-nya wajar atau tidak, kita bisa menghitungnya. Nah, di sini kita untuk contoh kita ambil pada tahun 2018 yaitu sebesar EPS-nya adalah Rp44,9, harga sahamnya yaitu Rp1.260. Maka
ininya ada PER-nya adalah kita bagi harga saham dibagi dengan EPS. Nah, dibagi dengan EPS, harga saham dibagi dengan EPS-nya sama dengan, nah, ketemu 28,06 kali ya guys. Nah, untuk mengetahui PER ini wajar atau tidak, kita bisa perbandingkan pada PER rata-rata PER beberapa tahun ya. Nah, di sini saya ambil dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Di sini rata-rata PER-nya sebesar ini dia. Ini yaitu 36,23 kali ya. Nah, berarti untuk harga untuk PER tahun 2018 ini tergolong masih di bawah wajar dari rata-rata 4 tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2018. Ini masih dikatakan kurang murah atau di bawah wajar dari PER rata-rata 4 tahun terakhir. Nah guys, itu dia contoh PER dari kami. Jika ada salahnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai serba-serbi dari PER atau Price Earning Ratio dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah mau menyaksikan video kami. See you next time. Sekian dan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.